Plato adalah seorang filsuf Yunani kuno yang dianggap sebagai salah satu pemikir paling penting dalam sejarah filsafat Barat. Lahir sekitar tahun 427 SM di Athena, Plato adalah murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles, membentuk 3 serangkai filsuf besar yang sangat berpengaruh. Salah satu warisan terbesar Plato adalah karyanya dalam bentuk dialog filosofis. Dalam karya-karya ini, ia sering menggunakan tokoh gurunya, Socrates, sebagai tokoh utama dalam perdebatan filosofis tentang kebenaran, keadilan, dan moralitas. Dialog-dialog tersebut mencakup tema-tema yang sangat luas, mulai dari politik, etika, hingga metafisika. Pemikiran Plato memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan filsafat, teologi, dan ilmu pengetahuan sepanjang sejarah Barat. Banyak ide-idenya masih diperdebatkan dan dikaji hingga hari ini. Plato mendirikan akademia di Athena yang menjadi salah satu institusi pendidikan pertama di dunia Barat. Filsafatnya sering digambarkan sebagai idealisme, di mana ia percaya bahwa dunia yang kita lihat dan rasakan hanyalah bayangan dari dunia ide yang lebih nyata. Pandangan ini ia jelaskan dalam salah satu karyanya yang paling terkenal, yaitu Republik, terutama melalui metafora mitos gua. Dalam buku Republik tersebut, Plato juga mengembangkan gagasan tentang negara ideal yang dipimpin oleh raja filsuf, yakni orang-orang bijaksana yang memiliki pemahaman tentang kebenaran sejati. Ia juga berpendapat bahwa keadilan adalah harmoni antara bagian-bagian jiwa manusia dan bahwa individu serta negara harus mengatur kehidupan mereka berdasarkan prinsip-prinsip moral dan rasional. Pemikirannya tentang politik berkaitan dengan kisah perjalanannya ke kota Syracuse di Sisilia, yang menggambarkan bagaimana filsafatnya bertemu dengan politik praktis dan tantangan dunia nyata. Pada tahun 367 SM, Plato melakukan perjalanan ke Syracuse, sebuah kota di Pulau Sisilia yang diperintah oleh seorang tiran bernama Dionysius I. Plato pergi ke sana karena seorang teman dekatnya, yaitu Dion. Dia adalah penasihat politik di istana Dionysius. Dion sangat tertarik pada ajaran-ajaran Plato, terutama mengenai ide-ide Plato tentang negara ideal yang dipimpin oleh raja filsuf, yaitu pemimpin yang bijaksana dan adil yang akan memerintah berdasarkan kebajikan dan pengetahuan, bukan ambisi pribadi. Dion yakin bahwa Plato bisa mengubah Dionysius I menjadi raja filsuf seperti yang dibayangkan dalam karya Republik Plato. Plato juga melihat kesempatan ini sebagai cara untuk mengimplementasikan teorinya tentang keadilan dan kepemimpinan dalam dunia nyata, sebuah eksperimen politik yang nyata. Namun, kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Dionysius I adalah seorang penguasa otoriter yang tidak tertarik untuk menjadi filsuf. Dia merasa terganggu dengan ajaran-ajaran Plato yang dianggapnya tidak praktis dan terlalu idealis. Dionysius tidak menunjukkan minat untuk mereformasi pemerintahannya dan tetap memerintah dengan cara tirani. Lebih buruk lagi, Plato terjebak dalam intrik politik di istana. Dion akhirnya diasingkan oleh Dionysius karena dianggap bersekutu terlalu erat dengan Plato, dan Plato pun kehilangan dukungan. Pada akhirnya, Plato terpaksa meninggalkan Syracuse dengan tangan kosong tanpa bisa mewujudkan cita-citanya untuk membimbing seorang raja menjadi filsuf yang bijaksana. Namun, kisah ini tidak berhenti di situ. Setelah kematian Dionysius I, anaknya yakni Dionysius II naik tahta. Dion meyakinkan Plato untuk kembali ke Syracuse dengan harapan bahwa Dionysius II bisa menjadi pemimpin yang lebih terbuka terhadap filsafat. Sekali lagi, Plato mengambil kesempatan itu, namun hasilnya sama-sama mengecewakan. Dionysius II juga tidak tertarik menjadi raja filsuf seperti yang diharapkan Plato. Lebih dari itu, hubungan politik di Syracuse semakin kacau dan Plato bahkan sempat ditahan untuk sementara waktu. Setelah menyadari bahwa misi politiknya gagal, Plato kembali ke Athena, membawa pengalaman pahit tentang bagaimana idealisme filsafat sulit diterapkan dalam dunia politik yang penuh intrik dan kekuasaan. Pemikiran Plato yang lain berkaitan dengan kebebasan, keadilan, dan hubungan antar manusia juga didasari dari kisahnya bersama Socrates. Plato lahir di keluarga bangsawan di Athena dan tumbuh dengan latar belakang yang kaya akan pendidikan dan tradisi politik. Awalnya banyak yang mengira bahwa Plato akan terjun ke dunia politik mengingat status keluarganya yang terpandang dan keterlibatannya dalam kehidupan sosial Athena. Namun pertemuannya dengan Socrates mengubah jalur hidup Plato secara drastis.
Plato menjadi murid setia Sokrates dan sangat terinspirasi oleh metode dan cara berpikir gurunya. Namun Athena saat itu sedang berada dalam periode politik yang penuh gejolak dan banyak orang yang melihat Sokrates sebagai ancaman bagi tatanan sosial. Pada tahun 399 SM, Sokrates diadili atas tuduhan perusak moral pemuda dan tidak mempercayai dewa-dewa kota Athena. Selama pengadilan, Sokrates dengan caranya yang khas tidak membela dirinya dengan cara yang konvensional. Dia terus berdebat dengan para penuduhnya, mempertanyakan moralitas mereka dan mengekspos ketidakkonsistenan dalam tuduhan yang diajukan terhadapnya. Meskipun Sokrates memiliki kesempatan untuk melarikan diri atau menawarkan hukuman alternatif, dia memilih untuk tetap setia pada prinsip-prinsipnya. Akhirnya, Sokrates dihukum mati dengan cara minum racun cicuta atau hemlock. Plato yang saat itu masih muda, sangat terguncang oleh peristiwa ini. Pengadilan dan kematian Sokrates adalah titik balik dalam hidupnya. Plato mulai kehilangan kepercayaan pada sistem politik demokrasi Athena yang dia anggap sebagai penyebab ketidakadilan terhadap gurunya. Setelah kematian Sokrates, Plato meninggalkan niatnya untuk berkarier di dunia politik dan memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya pada filsafat. Dia melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Yunani dan Mesir, belajar dan mencari inspirasi dari berbagai sumber filsafat. Akhirnya, sekitar tahun 387 SM, Plato kembali ke Athena dan mendirikan Akademia, sebuah sekolah yang dianggap sebagai salah satu lembaga pendidikan pertama di dunia barat. Akademia ini didirikan dengan tujuan untuk mendidik filsuf-filsuf yang akan memahami dunia dengan menggunakan akal dan metode dialog seperti yang dilakukan oleh Sokrates. Melalui Akademia, Plato berharap bisa mewujudkan visi politik dan filsafatnya dengan cara yang lebih terstruktur, jauh dari intrik-intrik politik dunia nyata. Sebagian besar karya-karya Plato ditulis dalam bentuk dialog, dan dalam banyak dialog tersebut, Sokrates menjadi tokoh utama. Melalui dialog-dialog itu, Plato tidak hanya menyampaikan pandangan-pandangannya sendiri, tetapi juga melestarikan metode dan ajaran Sokrates. Dialog-dialog seperti Apologi, Crito, dan Phaedo mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penting seputar pengadilan, penjara, dan kematian Sokrates. Dalam Apologi misalnya, Plato menggambarkan bagaimana Sokrates membela dirinya di pengadilan dengan menunjukkan kebijaksanaan dan keberaniannya dalam menghadapi kematian. Dalam Phaedo, Plato menggambarkan saat-saat terakhir Sokrates, di mana Sokrates berbicara tentang keabadian jiwa dan ketenangannya dalam menghadapi akhir hidup. Setelah kematian Sokrates, Plato melakukan banyak perjalanan, termasuk ke Italia Selatan, Yunani, Mesir, dan bahkan Libya. Salah satu perjalanannya mengunjungi kota Syracuse di Sisilia juga terjadi, yang seperti yang disebutkan sebelumnya adalah pusat politik yang kuat di bawah kekuasaan tiran Dionysius I. Namun ada kejadian lain yang berhubungan dengan perjalanannya ke Italia. Pada suatu titik dalam perjalanannya sekitar tahun 388 SM, Plato terlibat dalam masalah politik yang berbahaya. Dalam versi paling umum dari cerita ini, Plato terlibat dalam sebuah konflik politik lokal di wilayah yang dia kunjungi dan sebagai akibatnya, dia ditangkap oleh orang-orang di wilayah tersebut. Plato dijual sebagai budak di kota Agina yang saat itu bermusuhan dengan Athena. Plato dijual di pasar budak seperti barang dagangan biasa. Hal ini tentu menjadi pengalaman yang sangat kontras dengan kehidupannya sebagai filsuf terkenal dari Athena. Dari seorang yang lahir dalam keluarga bangsawan dan dihormati di Athena, Plato terpaksa menghadapi kenyataan bahwa dia bisa diperdagangkan sebagai budak. Namun, nasib baik menyertainya. Salah seorang pengagumnya bernama Aniceris yang berasal dari Kirene, sekarang adalah Libya, mengetahui bahwa Plato telah ditangkap dan dijual sebagai budak. Aniceris segera datang untuk membeli kebebasan Plato dan menebusnya dari pasar budak. Setelah dibebaskan, Plato akhirnya bisa kembali ke Athena. Pengalaman Plato sebagai budak memiliki dampak mendalam terhadap pandangannya tentang kebebasan, keadilan, dan hubungan antar manusia. Hal ini terlihat dalam karyanya, terutama dalam dialog-dialog seperti Republik, di mana Plato mengembangkan teorinya tentang keadilan, bentuk pemerintahan, dan peran filsuf sebagai pemimpin. Meskipun Plato sudah tertarik pada pertanyaan-pertanyaan besar tentang keadilan sebelum peristiwa ini. Pengalaman pribadi yang tragis ini mungkin telah memperkuat keyakinannya bahwa sistem politik yang adil dan bijaksana sangat diperlukan untuk mencegah kejahatan seperti perbudakan, penindasan, dan ketidakadilan.